menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, juga damai dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan seluruh keluarganya, para asatidzah, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, Ustaz Suwito, dan juga para nasihat sesepuh senior, Bang Eman, Bang Mutar, Bang Haji Maih, dan seluruh Bang Roy yang jauh-jauh dari Jogja datang sini. Saya juga nggak tahu sampai pesawat jam berapa tadi pesawatnya. Dan seluruh jamaah Hifdzul Amal yang berbahagia, malam hari ini kita melaksanakan tawakufan atau penutupan sementara sebagai jeda sejenak untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini sebagai, karena kita sebutkan jeda sesaat, sejenak saja, mudah-mudahan ini merupakan niat kita untuk balik lagi nanti ngaji lagi. Kalau kita dari sekarang memang berhentinya sementara, tawakufnya sementara, itu berarti ada niat untuk melanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini terhitung sebagai niat kita dan kita tidak berhenti untuk niat thalabul ilmi. Mencari ilmu itu, hadirin, adalah tentunya mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya sekedar dari tampilannya saja, artinya yang kelihatan khusyuk orangnya. Belum tentu orangnya khusyuk, tapi ilmu yang bermanfaat belum. Boleh jadi orangnya itu kayak kita begini, kalau tawa kenceng-kenceng banget gak apa-apa. Karena ada sebagian dari umat Rasulullah, pilihan dari umat Rasulullah, yang ketika tertawa itu benar-benar kenceng. Kalau lagi rame-rame ketawa kenceng, karena tahu rahmat Allah itu maha luas, tahu kasih sayang Allah itu benar-benar luas, tahu kalau Allah itu baik sama dia, Allah itu benar-benar lomo atau dermawan kepada dia. Karena tahu bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu begitu luas, maka senang-senang aja kumpul-kumpul di sini, kumpul ngaji, kumpul ngopi-ngopi, ketawa-ketawa aja ketika dalam keramaian. Tapi wayabkuna sirron, tapi nanti kalau malam nangis. Kalau malam nangis, kenapa? Min khaufi adzabih, karena takut siksanya Allah. Di sini ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu rahmat Allah, yang kedua yaitu azab Allah. Kalau kita memandang rahmat Allah, maka kita lihat ketika kita berkumpul di sini, ini Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, Allah kasih kita sehat. Kopi masih pada enak kan kopi ya? Ya kalau urusan makan kacang malah lain-lain ya. Ada yang masih kuat, ada yang udah nggak kuat sama kacang. Tapi selama masih diberikan kesehatan, kemudian kita masih bisa ketawa, kita masih bisa merasa di sini benar-benar bahagia, kumpul bersama orang-orang soleh, kumpul bersama majelis taklim, maka ini menandakan bahwa kita orang-orang yang senang bahwa rahmat Allah itu maha luas. Sisi yang kedua, tapi ketika dalam kesendirian, maka ini umat-umat terpilih Rasulullah ini benar-benar takut, yaitu azab Allah bisa saja menimpa dia karena taksirnya. Jadi jangan dibalik waktu ramai kelihatannya sedih, khusyuk, terus
doa sampai nangis-nangis, tapi nanti di belakang jamaah orang kagak pada tahu melunjak banget sama Allah. Jangan. Harusnya waktu kumpul-kumpul begini biasa aja, tawa-tawa aja yang kencang. Tapi nanti malam bangun, nanti malam nangis sama Allah. Nangis jangan dimuncul-munculin, jangan dipamer-pamerin. Tapi nanti ketika kita dalam kesendirian kepada Allah. Ini sifat dari khiyari ummati atau umat Rasulullah yang terpilih. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, orang-orang yang mendapat predikat khiyari ummati atau yang terbaik dari umat Rasulullah itu tentu orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ada satu makalah dikatakan bahwa ma'atallahu abdan ilman illa atah ma'ahu hilman wa tawadu'an wa husna khuluqin. Allah memberikan ilmu kepada seseorang, ngaji selama 1 tahun, ngaji selama 2 tahun, Allah berikan ilmu, itu pasti Allah barengi dengan 4 hal. Ini ciri ilmu yang bermanfaat. Kalau orang ngaji kemudian punya 4 hal, 4 sifat ini berarti ilmu yang manfaat. Kalau Allah kasih ilmu kepada seseorang kemudian tidak ada 4 hal ini, berarti itu ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Apa saja 4 hal itu? Illa atahu ma'hu hilman. Kecuali Allah berikan kepada orang tersebut yang pertama yaitu sifat hilm. Hilm itu adalah sifat pemaaf. Kalau orang punya salah sama dia, meskipun dia punya kuasa, punya kemampuan buat ngebales, tetap dia maafin. Yang namanya halim, orang mempunyai sifat hilm pemaaf ini, meskipun dia punya kesempatan buat ngebales dan sangat mungkin, tetap dia maafin. Ini namanya halim. Orang yang berilmu punya sifat ini, maka ini termasuk orang yang ilmunya bermanfaat. Amin. Tapi kalau orang punya ilmu, maafin orang susah banget, adat aja digedein misalnya, nah itu berarti ilmunya masih setengah manfaat. Ada ya? Nggak ada di sini mah. Sono orang jauh. On pindahan. Yang kedua, tawaduan. Nambah tawadu. Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada seorang, pasti Allah juga memberikan sifat tawadu kepada orang tersebut. Tidak merasa lebih besar dibanding yang lain. Tetap merasa bahwa dia itu rendah, dia itu sama dengan yang lain, dia tidak perlu diutamakan, biasa aja. Karena toh yang didapat, karena toh yang diberikan oleh Allah itu semua dari perbendaharaan Allah yang maha kaya, bukan bolehnya dia. Kita bisa ngaji begini, bisa sampai setahun istiqomah. Ada juga yang istiqomahnya istiqomah absen, ada ya? Istiqomah absen. Bisa diberikan bimbingan seperti itu karena taufik dari Allah, bukan karena kebiasaan kita. Kalau sudah punya sikap atau punya mindset bahwa ini bukan saya yang bisa seperti ini, maka dia lebih tawadhu. Tidak merasa bahwa ini kebiasaan atau kebolehan saya, lebih merasa tawadhu dan merendah. Tidak kemudian ujub atau bangga dengan dirinya sendiri, apalagi sampai menimbulkan sifat takabur atau sombong. Orang dipandang kecil semua sama dia. Kalau orang diberikan ilmu kemudian dia bersifat tawadhu, bersifat hilm atau halim tadi, maka itu adalah orang yang dapat ilmunya, ilmu yang bermanfaat. Dari sini saudara, ilmu yang bermanfaat itu bukan yang banyaknya, bukan. Ilmu yang bermanfaat itu meskipun sedikit tapi menimbulkan sifat-sifat ini. Sifat-sifat hilm, sifat-sifat tawadhu. Dan sifat yang ketiga yaitu husnul khuluqin, bagus akhlaknya. Paling gampang patokan itu bagus akhlaknya. Kalau dia bagus akhlaknya, maka dia pasti ilmu yang manfaat. Kalau dia ngaji jauh-jauh tapi akhlaknya sama orang tua misalnya masih songong, sama anak-anak masih kasar misalnya, maka itu ilmunya Allah berikan kepada dia belum tentu ilmu yang bermanfaat.
sifat husnul khuluq atau akhlak yang bagus ini merupakan satu tolak ukur. Semakin orang baik akhlaknya, maka itu berarti semakin manfaat ilmunya. Bahkan bisa dijadikan tolak ukur yang lain. Islam itu ya semuanya akhlak. Karena Rasulullah diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Semuanya itu untuk membangun akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Termasuk kita ngaji, saudara. Kita ngaji itu buat menyempurnakan akhlak kita. Orang yang kemudian ngaji, mendapat ilmu dan akhlaknya semakin baik, berarti ilmunya yang dia dapat manfaat. Orang yang ngaji kemudian dengan ilmunya dia akhlaknya semakin baik, berarti Islamnya itu makin sempurna. Yang paling sempurna Islamnya adalah orang yang paling mulia akhlaknya, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Husnul khuluq. Kemudian yang keempat, Allah memberikan ilmu kepada seorang hamba yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ini pasti disertai dengan sifat rifqon, yaitu sifat halus. Rifqon itu satu sikap di mana dia punya rasa sayang kepada siapapun. Melihat orang yang masih pada main judi, kasihan dia. Ngelihat orang yang puasa-puasa masih mampir juga di warteg misalnya, kasihan dia. Enggak terus marah-marah, kasihan dia. Di situ ada di situ ada sikap, ada perasaan, ya Allah itu kasihan banget ya. Kalau saya punya kemampuan, kalau saya punya kekuasaan, biarin dah saya yang ngajak dia supaya puasa. Lembut, jadi tidak bersifat kasar. Ini sifat yang juga dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ngelihat orang yang sementara ini belum bisa untuk diajak taat, belum bisa diajak ngaji, maka kita tetap bersikap lembut kepada dia. Orang yang ilmu yang bermanfaat itu adalah orang yang diberikan sifat rif atau rafid, yaitu sifat lembut kepada makhluk Allah. Inilah 4 hal. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada seseorang kecuali Allah sertakan 4 hal ini. Yang pertama yaitu Allah sertakan sifat pemaaf, kedua tawadhu, ketiga baik akhlaknya, dan keempat lembut kepada siapapun. 4 hal ini, inilah yang dinamakan ilmu yang dibarengi dengan 4 hal ini, inilah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir tentu dalam pengajian kita, pertemuan-pertemuan kita, tentu banyak sekali kekhilafan saya, banyak sekali kekurangan-kekurangan, maka saya mohon maaf dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan dibukakannya pintu maaf dari saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, ini merupakan niat baik kita untuk terus menghadapi bulan Ramadan. Karena sebelum kita mensucikan diri kita dengan Ramadan dari dosa-dosa kepada Allah, maka kita seyogianya juga minta maaf dengan sesama kita. Mohon maaf saya apabila dalam setahun ini ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, bapak-bapak sekalian, meridhoi, memaafkan apa yang ada dari saya, kekurangan-kekurangan dan kekhilafan-kekhilafan. Demikian, itu saja mungkin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.